Assalamualaikum, kita pasti sering banget kan dengar kata takwa. Dan biasanya yang langsung kepikiran itu adalah rasa takut sama Tuhan. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kalau maknanya itu jauh lebih dalam dan lebih indah dari itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah takwa dari kacamata yang beda banget. Takwa sebagai sebuah frekuensi spiritual. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa maksudnya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar dulu pemahaman lama tentang takwa. Terus kita akan selami gimana takwa bisa jadi kompas di dalam diri kita. Kita juga akan lihat cara membawanya ke dalam setiap detik kehidupan kita, gimana cara praktis menyalakannya, dan terakhir, apa sih buah manis yang bisa kita rasakan saat kita berjalan dalam cahayanya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di bagian pertama ini, kita akan coba goyangkan sedikit pemahaman kita yang mungkin udah umum banget, yaitu menyamakan takwa cuma dengan rasa takut. Nah, di satu sisi, kita sering dengar takwa itu rasa takut. Tapi, coba deh kita geser perspektifnya ke sisi lain. Takwa sebagai sebuah frekuensi spiritual yang tinggi. Ini perubahan yang besar banget loh, dari yang tadinya bersembunyi karena takut, menjadi sebuah keinginan untuk terhubung. Jadi, intinya tuh begini. Takwa itu bukan energi yang bikin kita lari menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kesadaran yang menarik kita untuk makin dekat. Bayangin aja, kayak kita lagi naikin volume radio di frekuensi ilahi, sampai suara bising dunia di sekitar kita jadi nggak kedengeran lagi. Terus, gimana sih cara kerja frekuensi ini di dalam diri kita? Nah, buat ngebantu kita paham, ada 3 metafora yang keren banget. Yang pertama, takwa itu kayak kompas. Bayangin deh, di tengah riuhnya kehidupan dengan segala gangguannya, takwa itu jadi penunjuk arah batin yang nggak pernah goyah. Buat seorang pejalan spiritual atau salik, kompas inilah yang menjaga langkahnya tetap lurus menuju kebenaran. Selanjutnya, bayangkan takwa sebagai sebuah filter. Tanpa filter ini, hati kita tuh bisa keruh, kayak air lumpur gitu, karena dipenuhi emosi negatif. Tapi dengan takwa, hati kita disaring, jadi jernih, bening, sehingga kita bisa dengan jelas membedakan mana yang cuma bisikan ego dan mana panggilan Tuhan yang sejati. Dan yang ketiga, takwa itu seperti penjaga gerbang niat. Jadi, sebelum kita berbuat sesuatu, dia kayak maksa kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Tunggu dulu, motivasiku apa ya? Pertanyaan simpel ini, apakah ini untuk Allah? Jadi pagar batin yang memurnikan setiap tindakan kita langsung dari akarnya. Oke, kita udah paham cara kerjanya di dalam. Sekarang, gimana wujudnya di kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya, di luar ritual-ritual ibadah yang formal. Penting banget buat kita ingat, takwa itu bukan cuma pas kita lagi di atas sejadah aja. Dia itu meresap ke dalam semua hal yang kita lakukan. Cara kita makan, cara kita kerja, bahkan saat kita cuma diam. Setiap momen bisa jadi kesempatan buat ngerasain kehadirannya. Coba deh kita resapi kalimat ini sebentar. Ia tidak sedang diawasi, ia sedang ditemani. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari hubungan yang rasanya kayak kamera CCTV yang bikin tegang, jadi hubungan pendampingan yang konstan, penuh cinta, dan menenangkan. Nah, ini dia intinya. Jadi, rasa takut yang ada dalam takwa itu bukan takut hukuman, bukan takut neraka, bukan itu. Tapi ini rasa takut yang lebih halus, yaitu takut kehilangan koneksi. Takut hati kita jadi jauh dan nggak nyambung lagi sama sumbernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana caranya? Gimana cara kita membangun dan memperkuat frekuensi takwa ini dalam diri kita? Anggap aja ini adalah teknologi spiritual yang bisa kita latih. Ada 3 langkah praktis di sini. Pertama, selalu periksa niat kita. Ini kayak pencet tombol pause sebentar sebelum kita bertindak. Kedua, berzikir. Ini seperti kita lagi tuning radio hati kita biar pas di frekuensinya. Dan ketiga, lakukan refleksi harian. Bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi untuk menyembuhkan dan bertumbuh jadi lebih baik. Ayat ini kalau kita baca sekilas mungkin kedengarannya berat banget ya. Sebenar-benar takwa. Gimana tuh caranya? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang udah kita bahas, ini sebenarnya terasa seperti sebuah undangan ilahi. Undangan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, lebih jernih. Nah, akhirnya kita sampai di puncak perjalanan kita. Kalau kita berhasil hidup di frekuensi takwa ini, apa sih hadiahnya? Apa hasil akhirnya? Inilah kualitas-kualitas indah yang bakal muncul. Hidup kita tuh jadi enteng, pikiran jadi jernih, hati jadi terasa lapang dan luas. Kita punya integritas yang datang dari dalam, bukan karena takut dilihatin orang. Dan yang terpenting, koneksi kita dengan Sang Pencipta nggak pernah putus.
Dan ada janji yang luar biasa ini. Takwa itu seolah-olah ngasih kita sebuah penglihatan batin. Dia bikin kita bisa melihat solusi dan jalan keluar di tempat yang bagi orang lain mungkin terlihat buntu. Kenapa? Karena kita nggak lagi melihat hanya dengan mata, tapi dengan cahaya darinya. Pada akhirnya, semua menyatu. Garis antara yang sakral dan yang biasa itu jadi kabur. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa jadi ibadah. Dan setiap ibadah terasa seperti sebuah perjalanan pulang yang menenangkan. Perjalanan kembali ke rumah. Kita tutup pembahasan kita dengan gambaran yang sangat kuat ini, potensi tertinggi dari takwa. Kita bukan lagi sekedar berjalan di bumi, tapi kita berjalan dalam cahayanya. Jadi pertanyaan buat kita renungkan bersama adalah, gimana ya cara kita bisa mulai menyalakan cahaya itu di dalam diri kita mulai hari ini?